Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa. Saya dari sekolah SMP Al-Hikmah Surabaya. Saya dari kelas 7G. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu tentang perbandingan senilai, perbandingan berbagai nilai, keuntungan dan kerugian, dan yang terakhir, diskon, pajak, dan bunga. Yuk langsung kita bahas. Saya akan memberikan contoh soal perbandingan senilai. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Suatu kendaraan menghabiskan 3 liter bahan bakar untuk menempuh jarak 21 kali 23 km. Jika bahan bakar yang tersedia di kendaraan tersebut hanya 10 liter, maka hitunglah jarak yang akan ditempuh. Yuk kita cari, diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui, suatu kendaraan menghabiskan 3 liter bahan bakar dengan menempuh jarak 21 kali 23 km. Mari kita hitung dulu 21 kali 23 itu berapa. Yang benar hasilnya 483 km. Bahan bakar yang tersedia di kendaraan tersebut hanya 10 liter. Selanjutnya, mari kita cari ditanya. Maka hitunglah jarak yang bisa ditempuh. Maka yang ditanya adalah jarak yang bisa ditempuh oleh bahan bakar 10 liter. Yuk kita jawab. Cara mengerjakan soal berikut adalah 3 liter bisa menempuh jarak 483 km. 10 liter bisa menempuh jarak berapa? Nah, kita harus mencarinya. Caranya adalah 3 dikali X, lalu 10 dikali 483, yaitu 3 dikali X, yaitu 3X, sama dengan 10 dikali 483, yaitu 4.830. Bagaimana cara agar si angka 3 ini bisa habis atau hilang? Caranya dengan dibagi 3. Nah, karena yang di depan dibagi 3, maka yang belakang juga dibagi 3. Ini kita hitung dulu. X dibagi 3 sama dengan X. Lalu 4.830 dibagi 3 sama dengan 1.610. Jadi, jarak yang bisa ditempuh dengan 10 liter adalah 1.610 km. Gimana nih? Udah paham belum soal tentang perbandingan senilai? Kalau sudah paham, yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Soal selanjutnya yaitu tentang perbandingan berbalik nilai. Ini dia contoh soalnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 48 hari dengan 6 kali 29 pekerja. Jika pekerjaan itu ingin diselesaikan dalam waktu 18 hari, maka jumlah pekerja yang harus ditambahkan adalah titik-titik pekerja. Yuk kita cari, diketahui, ditanya, dan jawab. Diketahuinya adalah suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 48 hari dengan waktu 6 kali 29. Yuk kita hitung dulu, 6 kali 29 itu berapa? Hasilnya 174 pekerja. Pekerjaan itu ingin diselesaikan dalam waktu 18 hari. Yang ditanya adalah, maka berapa jumlah pekerja yang harus ditambahkan untuk bisa mencapai 18 hari itu? Titik-titik pekerja. Yuk kita jawab sama-sama. Cara menjawabnya seperti tadi ya, tapi ini agak berbeda. Kita tulis dulu, 48 hari bisa diselesaikan dengan 174 pekerja. Yang di bawah, 18 hari bisa diselesaikan dengan berapa pekerja, itu yang kita cari. Nah, berbedanya di sini nih. Yang belakang ini harus dibalik. Jadi yang X di atas, yang 174 itu di bawah, seperti ini. X yang sebelah kiri tetap sama ya. Nah, seperti ini. Yuk kita hitung seperti tadi menggunakan perkalian silang. 18 dikali X, 48 dikali 174. 18 dikali X adalah 18X. 48 dikali 174 adalah 8.352. Nah, caranya seperti tadi ya.
angka 18 ini harus dihilangkan dengan cara dibagi dengan angka itu sendiri. Karena yang depan juga dibagi dengan 18, yang belakang juga ya. Seperti ini. 18x dibagi 18x sama dengan x. Habis itu 8.352 dibagi 18 yaitu 464. Nah, jika sudah begini, mari kita hitung berapa pekerja yang dibutuhkan. Caranya, pekerja awal yaitu 174 dikurangi 464. Kita kurangi dulu ya. 464 dikurangin 174 sama dengan 290. Jadi pekerja yang dibutuhkan untuk bisa mencapai 18 hari itu yaitu 290 pekerja. Gimana nih? Udah paham belum tentang perbandingan berbaik nilai? Kalau sudah paham, yuk kita lanjut ke soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 ini tentang keuntungan dan kerugian. Saya bacakan ya contoh soalnya. Sebuah penjual buah membeli sekotak jeruk kepada petani jeruk dengan harga 313.500. Jika sekotak jeruk tersebut memiliki berat 10 kilo dan penjualnya ingin mendapatkan untung 5.000 per kilo, maka harga jual berapa jeruk per kilogram adalah. Yuk kita cari diketahui, ditanya dan dijawab. Diketahui sebuah penjual buah membeli sekotak jeruk kepada petani jeruk dengan harga 313.000. Jika sekotak jeruk tersebut memiliki berat 10 kilo, tapi itu sudah termasuk berat kotaknya yaitu 0,5 kilo. Dan penjualnya ingin untung 5.000 per kilogram. Maka ditanyanya adalah harga jual jeruk per kilogram adalah. Yuk kita jawab sama-sama. Dijawab, harga beli per kilo adalah Rp313.500 dibagi dengan berat bersih jeruk, yaitu 9,5. Hasilnya adalah 33.000. Penjualnya ingin untung 5.000. Harga jual per kilo adalah 33.000 ditambah 5.000. Hasilnya 38.000. Jadi, harga jual per kilogram adalah 38.000. Gimana nih? Udah paham belum soal ketiga? Pasti udah dong, ini kan soalnya gampang banget. Gimana kalau kita lanjut aja? Yuk. Ini dia contoh soal kita yang terakhir, yaitu tentang diskon, pajak, dan bunga. Ini dia contoh soalnya. Dalam sebuah promo ulang tahun Kota Surabaya, sebuah toko memberikan diskon sebesar 29%. Jika harga barang yang dibeli adalah Rp300.000, maka hitung harga yang harus dibayar setelah diskon 29% itu. Yuk kita cari tahu, diketahui, ditanya, dan dijawabnya. Diketahui, sebuah toko memberikan diskon sebesar 29%. Dan barang yang dibeli adalah dengan harga Rp300.000. Maka itu yang ditanya, berapa harga yang harus dibayar dengan diskon 29% itu? Yuk kita jawab sama-sama. Jawabnya yaitu diskon. Diskon yaitu 29%. Karena sebuah toko memberikan diskon 29%. Di bawahnya, karena ini persen, pasti di bawahnya lagi 100%. Dikali harga yang dibeli, yaitu Rp300.000. Selanjutnya, karena ini 0 di belakang bisa dicoret, 1, 2, ini juga 1, 2. 1 dikali 300 adalah 300. Selanjutnya, 29% dikali
300 adalah 87.000. Selanjutnya, harga yang dibeli dikurangi dengan 87.000. Hasilnya 213.000 rupiah. Jadi, harga yang harus dibayar setelah diskon 29% adalah 213.000 rupiah. Gimana nih? Udah paham belum soal terakhir? Kalau ada yang belum paham, tulis kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.